2000-an. Senang sekali saya, Paras, selaku MC yang dapat menemani teman-teman semua pada malam ini untuk belajar bersama. Sore ini kita mengangkat tema yang sangat sederhana, yaitu wireless network communication. Sebelum kita mulai, saya ingatkan ke teman-teman semua untuk menonaktifkan mic selama sesi materi berlangsung agar kondusif. Dan boleh banget nih menyiapkan pertanyaan terbaiknya untuk sesi Q&A nanti. Sebelum memasuki acara inti, ada baiknya teman-teman on cam terlebih dahulu ya, agar suasana lebih interaktif. Oke, langsung aja kita mulai video kelas ini yang akan dibawakan langsung oleh pemateri kece kita sore ini. Kak Deval Keza, waktu dan layar kami persilahkan. Oke. Halo selamanya, selamat datang kembali di Wiki Class ketiga di bulan Ramadan. Jadi di pertemuan ketiga ini kita bakal ngebahas topik tentang wireless network communication. Oke, boleh di next. Oke, jadi pada pertemuan hari ini kita ini bakal memahami mode WiFi pada ISP32, lalu alur REST API dan MQTT. Lalu kita bakal menggunakan protokol HTTP client dan server. Jadi ada praktiknya juga di sana. Lalu selanjutnya memahami variabel pointer serta memahami data JSON. Jadi ini 45 ini ada tambahan ya. Oke, lalu next. Nah, jadi di SP32 itu ada tiga mode WiFi ya. Ada station, access point. Nah, si STA underscore AP ini adalah station access point. Jadi gabungan dari station dan access point yang modenya itu dijalankan berbarengan gitu. Oke, boleh next. Nah, di session mode ini itu mirip kayak kita di HP menghidupkan mode WiFi gitu. Kita menyalakan WiFi di HP, lalu kita hubungkan dengan SSID router atau jaringan WiFi, sinyal WiFi di sekitar kita, lalu terhubung. Nah, ESP32 juga bisa seperti itu. Nanti ESP32 menghidupkan mode station yang yang akan dihubungkan ke router nih, sinyal WiFi gitu. Nanti si interface yang ada di sekitar router itu juga bisa terhubung ke sinyal WiFi yang sama. Nanti komunikasi datanya itu lewat router gitu. Makanya di sini eh, sama seperti pertemuan pertama yang pernah saya bahas, kalau ada empat cakupan ya, ada IoT lokal sama IoT publik. Nah, di session mode ini ngebentuk IoT lokal tidak langsung ya, karena dia melewati router dulu, lalu juga membentuk IoT publik layan IoT public server buatan. Kita buat server sendiri atau dengan layanan eksternal gitu. Oke, boleh di next. Nah, kalau access point itu mirip kayak hotspot di HP kita gitu. Jadi yang mancarin sinyal itu si HP kita atau di sini ISP32 yang mancarin sinyal itu ISP32. Nanti ISP32 punya SSID ya yang udah kita set, punya password. Nanti perangkat di sekitar kita, seperti perangkat ISP32, nah, itu bisa terhubung tuh dengan sinyal WiFi dari ISP32. Cuman em, apa ya? Jarang gitu ya make mode access point ini karena yang pertama eh, cakupan lingkup
jangkauannya itu terbatas gitu. Dia nggak sebegitu luas router. Terus terisolasi. Jadi kita nggak bisa pakai internet, kita nggak bisa kirim data ke IP publik atau keluar gitu. Dia nggak bisa. Kalau mau ya ISP32 punya internet, tapi cukup sulit untuk membuat hal seperti itu. Jadi biasanya access point ini dipakai di prototyping doang sih. Di prototyping atau emang benar-benar IoT dengan skala kecil gitu. Nanti kita bakal coba juga praktek pakai access point gimana. Oke, boleh di next. Nah, ini nih yang station access point mode. Ini sebenarnya gabungan dari kedua mode ya. Jadi si SP32 itu ngejalanin station. Nanti stationnya ini mungkin bakal terhubung ke router. Lalu juga ESP32 itu menghidupkan access point. Access point ini tadi dia bisa memancarkan sinyal WiFi. Jadi si ESP32 ini menangkap sinyal WiFi dari router, sekaligus dia memancarkan sendiri lagi, memancarkan sinyal WiFi sendiri lagi nih untuk dihubungkan ke perangkat-perangkat sekitar gitu. Biasanya ada perangkat, ada ESP32, ada router, dan router ini bisa terhubung sama interface nih. Jadi kita tetap bisa mengirim data atau berkomunikasi dengan interface ya melalui router nih. Atau bisa langsung nih dari interface langsung terhubung ke akses point WiFi. Itu juga bisa. Gitu. Ya pasti nanti cara aksesnya berbeda juga ya gimana caranya. Oke, boleh di next. Nah, ini kita langsung aja masuk ke REST API. Ini salah satu protokol komunikasi yang kalau di IoT cukup jarang ya, REST API. Jadi, apa itu API? API itu adalah Application Programming Interface. Dia itu sekumpulan aturan dan cara yang digunakan agar dua aplikasi atau sistem dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan mudah. Sedangkan REST API sendiri itu adalah Representational State Transfer Application Programming Interface. Jadi adalah metode ya, sebuah metode yang digunakan oleh perangkat lunak untuk bertukar data antar sistem melalui protokol HTTP. Nah, di sini ada protokol HTTP. Jadi HTTP itu adalah Hypertext Transfer Protocol. Em, Dia ini tuh konsep kerjanya ya, cara kerjanya itu pakai tanya jawab gitu atau request response. Jadi kalau nggak ada yang nanya, ya nggak bakal ada yang jawab. Dan nggak bakal ada yang jawab juga kalau nggak ada yang nanya. Gitu. Jadi dia butuh request, terus respon. Oke, boleh di next. Nah, ini metode HTTP. Ada get, ada post, ada put, ada fetch, ada delete. Sebenarnya masih banyak lagi di sana. Tapi yang di sini bakal saya jelasin itu get dan post aja. Oke, boleh di next. Nah, metode get. Jadi kalian pahami dulu di sini ada client, ada server. Client itu yang minta request gitu. Client yang merequest ke server dan server yang ngasih respon. Gitu, request dan server dan respon. Jadi kalau di metode get itu si server itu yang menyediakan endpoint, menyediakan layanan menerima request get. Nanti misalnya si klien mengirimkan get request ke server gitu. Nanti kalau request itu nih mas, si server bakal kirim respon berupa status maupun data gitu. Jadi kalau get ini tuh si klien yang ngelihat data si server gitu, atau si server yang ngasih data ke klien gitu. Boleh di next. Nah, kalau metode post ini si klien yang ngirim data ke server gitu. Server cuma ngelayanin aja, masih si server masih melayani aja ya gitu. Nanti si klien ngirim post request ke server, request misalnya ya request diterima, lalu si server bakal ngirim respon berupa status atau data lagi gitu. Meskipun si klien ngirim data, tetap responnya ada status maupun data gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk em, metode get itu dia klien yang ngelihat data dari server atau meminta data dari server. Kalau post itu si klien yang ngirim data ke server.
Oke, boleh di next. Nah, ini dia ada karakteristik HTTP. Jadi di bagian warna kuning ini adalah kelebihan, warna merah itu kekurangannya. Jadi kalau kelebihan nah itu dia tuh mendukung banyak metode. Ada get, ada post, ada push, ada delete, ada yang lain sebagai macam gitu. Terus dia mudah digunakan karena berbasis API. Jadi salah satu keuntungan juga API karena bisa dikatakan API itu cukup mudah dibaca oleh manusia. Lalu fleksibilitas data. Nah ini dia salah satu kelebihan HTTP ya. Dia itu bisa ngirim file dengan ukuran besar. Contohnya kayak gambar sama video. Jadi si HTTP ini bisa nerima ataupun ngirim gambar bisa ngirim file dengan ukuran besar tanpa yang terjadi overload gitu. Jadi HTTP bisa mengatasi solusi seperti itu. Tapi minusnya itu dia tidak bisa dua arah secara langsung gitu. Sebenarnya bisa dua arah tapi terlalu dipaksakan kalau saya bilang. Karena kalau kita mau bikin dua arah ya artinya kita harus bikin dua metode untuk satu perangkat aja. Misalnya ada ISP32, ada server. Kalau kita mau ngirim data sama sekaligus menerima dalam satu waktu, itu kita butuh dua metode, butuh butuh get, butuh post. Bagi, bayangin kalau eh, ISP32 ada banyak, otomatis kita harus bikin apa ya endpoint get sama post yang banyak juga atau yang kompleks gitu. Kita mau misalnya mau satu get, mau satu post, tapi kompleks itu jauh lebih ribet gitu. Lalu interval get dan post ataupun metode yang lain tidak bisa terlalu cepat gitu. Jadi kalau terlalu cepat, nanti si server bakal kewalahan. Tapi balik lagi nih, eh, kalau sekiranya ya data yang dikirimkan dari server ya berupa respon itu nggak terlalu berat atau besar, interval yang terlalu dekat itu nggak masalah. Selagi itu dalam eh, batas detik ya, bukan milisecond, bukan milidetik, bukan. Jadi selagi di dalam detik dengan data yang cukup ringan, itu nggak masalah. Tapi kalau datanya udah besar, terus intervalnya cepat, nah, atau si server bakal kewalahan. Ya, kemungkinan besar nanti si server bakal down. Gitu. Dari sini juga yang menyebabkan kenapa si HTTP itu kurang efisien untuk komunikasi real time. Gitu. Oke, selanjutnya, boleh di next. Kita bakal bahas MQTT. Ini adalah uh, protokol yang mau udah disiapin buat IoT. Gitu. Jadi MQTT itu kepanjangan dari Message Queuing Telemetry Transport. Dia adalah protokol komunikasi yang ringan, gitu. Yang memang udah dirancang khusus untuk IoT dan juga perangkat dengan keterbatasan sumber daya, gitu. Jadi dan di sini ada tulisan bandwidth ya. Ini keterbatasan daya, memori dan bandwidth. Jadi protokol MQTT itu juga rendah bandwidth. Gitu. Dia pakai kuota internetnya jauh lebih ringan ketimbang HTTP. Jadi kalau misalnya kalian buat IoT system pakai HTTP itu jauh lebih boros ketimbang MQTT. Dan kalau ngeliat dari cara kerjanya, ini membedakan antara MQTT dengan HTTP. Kalau MQTT dia nggak pakai yang namanya client server, tapi dia menggunakan yang namanya publish subscribe, publish dan subscribe. Kan kalau HTTP tadi dia pakai client sama server. Nah, kalau MQTT dia pakai publish sama subscribe. Nanti kita di next slide ya kita bahas komponen MQTT itu apa aja. Boleh di next. Nah, jadi di komponen MQTT itu sederhananya ya itu ada empat. Ada broker. Broker ini yang nanti jadi jembatan. Dia itu fungsinya mengatur, menerima, dan meneruskan pesan. Lalu ada topik. Topik ini cuman kayak jalur atau alamat pesan. Mirip kayak endpoint gitu. Lalu ada publisher. Ini yang ngirim data. Lalu subscriber yang menerima data.
Oke, boleh di next. Kita bakal ngebahas tentang cara kerja MQTT. Jadi kalian lihat dulu ya. Ada subscriber, ada broker, ada publisher, dan jalur yang kuning-kuning ini kita bisa anggap dia sebagai topik. Kita ambil perumpamaan YouTube, ya platform YouTube yang biasa kita tonton. Em, kita bisa ibaratkan publisher ini sebagai content creator atau YouTuber, broker ini sebagai platform YouTube-nya, aplikasi YouTube-nya. Lalu subscriber ini adalah kita sebagai viewer yang mengikuti publisher, follow. Jadi misalnya si publisher ini mau ngupload video ke YouTube, ya si publishernya atau content creatornya tinggal ngirim aja gitu kan ke YouTube platform tanpa perlu nunggu request dari subscriber gitu. Jadi konten kreator tinggal ngirim aja videonya ke YouTube. Nanti YouTube yang ngurusin ini semua nih. YouTube yang ngurusin penampungan videonya, yang ngasih notifikasi ke subscriber. Nanti kalau subscriber. Nanti kalau notifikasinya itu tersampaikan oleh subscriber, subscriber bakal ngeliat notifikasinya. Oh, si konten kreator A ini udah upload video baru gitu. Nanti baru deh si subscriber ngeliat video. Jadi MQTT kerjanya seperti itu. Publisher ngirim data ke broker, broker ngasih notifikasi, nanti subscriber ada yang lihat notifikasinya, baru deh si subscriber yang ngelihat data tersebut. Nanti kalau mau kebalikannya, subscriber pengirim data juga seperti itu. Subscriber ngirim data ke broker, broker ngasih notifikasi, lalu si publisher juga bisa ngelihat data dari subscriber gitu. Beda banget sama HTTP. Kalau HTTP dia butuh apa tadi? Butuh pertanyaan dulu baru dijawab, ya butuh request dulu baru direspon. Tapi kalau di MQTT enggak. Yang mau ngirim-ngirim silahkan, yang mau nerima silahkan gitu. Oke, boleh di next. Jadi dari MQTT karakteristiknya itu ya tadi dia ringan, hemat dan hemat sumber daya. Lalu dia juga menutup menutup kekurangan HTTP ya. Dia mendukung komunikasi real time serta bisa multi device. HTTP juga bisa multi device tapi kayak tadi dia lebih ribet kalau banyak perangkat. Tuh. Kalau MQTT minusnya dia butuh broker ya untuk komunikasi serta tetap cenderung tetap cenderung sulit. Nah, tetap tetap cenderung sulit ini ketika kalian itu benar-benar ngebuat broker server itu dari nol gitu. Jadi kalian nggak pakai layanan eksternal, kalian nggak pakai layanan broker dari luar atau gratis itu. Tapi kalian nyetup broker server itu dari nol. Itu yang sebenarnya yang bikin sulit. Tapi di sini kita pakai layanan gratis, jadi nggak nggak bisa dibilang sulit gitu. Malah jauh lebih mudah dari HTTP. Lalu dia tidak direkomendasikan untuk data dengan ukuran besar. Jadi ada salah satu kekurangannya. Sebenarnya MQTT bisa. Dia bisa ngirim data dengan ukuran besar, tapi tidak direkomendasikan nanti nanti si server brokernya ya, server broker itu bisa overload kalau dia nggak siap menerima dengan file ukuran besar gitu. Karena si broker ini sebenarnya kerjanya lebih kompleks gitu. Dia harus menerima, mengatur alur lalu lintas, terus juga menampung data di sana gitu. Kalau kelamaan ngupload data, nanti brokernya yang pusing sendiri gitu. Apalagi kalau datanya besar gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini ada quiz nih. Ayo yang bisa jawab, silakan. Nah, tadi kita udah bahas tentang publish dan subscribe ya. Oke, si Raka Akmal Fauzan dan Tegar. Jadi emang benar ya jawabannya itu adalah A. Jadi dalam MQTT publisher dan subscribe tidak saling mengetahui secara langsung karena mereka berkomunikasi melalui broker gitu. Jadi beda ya sama HTTP. Kalau HTTP
publisher dan subscriber itu bisa tahu gitu siapa yang request, siapa yang bakal direspon. Tapi kalau MQTT enggak, dia tuh terpisah oleh broker, jadi sama-sama nggak ada yang tahu nih siapa yang ngirim, siapa yang nerima, gitu. Oke, boleh di next. Nah, ini juga tambahan aja ya, variable pointer. Jadi ketika kalian eh, masuk ke bahasa C, kalian harus siap-siap sama yang namanya ini variable pointer. Jadi variable pointer itu adalah variabel yang menyimpan alamat memori dari sebuah variabel. Dia berbeda sama yang namanya tipe data. Kalau variable pointer, itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia bukan tipe variabel independen. Dia mirip kayak cons. Kalau cons kan harus ditemenin integer, harus ditemenin float, gitu. Nah, variable pointer itu juga begitu, dia harus ditemenin sama tipe data yang lain, misalnya integer, char, float, double, gitu kan, string atau yang lain gitu. Nah, arti dari pointer itu merujuk pada alamat memori nih, dan bukan pada nilai variabel. Jadi penegasan ya. Jadi pointer itu bukan tipe data yang menyimpan nilai, tapi alamat memori gitu. Contohnya di sini kalian bisa lihat ya. Di sini ada angka, variabel angka, dia bertipe integer sama dengan 10. Ya, value-nya 10. Hmm, lalu di bawahnya itu ada simbol bintang. Ya, simbol bintang. Nah, itu tuh. Jadi pointer itu tuh pakai simbol bintang di tipe data. Jadi integer, simbol bintang, nama tipe datanya. Nama variabelnya. Jadi nama variabel itu ptr, lalu sama dengan ini ada simbol dan, lalu si variabel angka tadi. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi kalian bisa lihat dulu nih si simbol dan. Simbol dan ini menunjukkan kalau menunjukkan alamat memori dari variabel angka gitu. Lalu alamat memori dari variabel angka ini disimpan oleh variabel pointer nih yang harus ada tanda bintangnya ini gitu. Baru deh kalau kita misalnya mau ngecek, kita bisa ini simbol persen D mengembalikan integer ya. Terus di sini kita masukin lagi deh simbol bintang PTR. Nanti hasilnya yang akan ter ini ter terprint itu adalah nilai 10. Jadi eh, bisa dikatakan pointer ini mirip memasukkan ya, memasukkan alamat memori, bukan nilai, memasukkan alat memori. Jadi yang tercopy di dalam bintang PTR ini itu adalah alamatnya. Lalu bagaimana kalau kalian lihat ya di printf, bagian printf, ini misal nih eh, bintang PTR atau PTR pointer itu kita nggak pakein bintang gitu. Nanti yang terprint adalah alat memorinya. Contoh, di sini alat memorinya itu adalah 0x100 atau 0x angka gitu. Itu alat memori seperti itu. Jadi nanti kita bakal, pokoknya di IoT cukup kepake pointer itu. Oke, boleh di next. Nah, ini juga tambahan juga data JSON. Jadi JSON itu adalah JavaScript Object Nation. Dia itu hanya format teks buat menyimpan dan menukar data. Dan JSON ini tuh bisa menyimpan tipe data banyak ya, bisa string, bisa number, bisa boolean, bisa array, bisa objek, bahkan null. Jadi saya tegasin lagi ya, JSON ini tuh bukan bahasa pemrograman, tapi format teks. Ya, makanya kalau kita mau pakai JSON nanti ya, pakai JSON di bahasa pemrograman atau supaya format teksnya itu bisa dibaca oleh program, kita butuh yang namanya parsing JSON. Nah, parsing JSON ini adalah proses mengubah teks JSON menjadi data yang bisa dipakai oleh program. Gitu. Kita bakal lihat nih contoh JSON yang kayak gimana di next slide. Boleh di next. Nah,
Ini adalah contoh ini ya, eh, JSON. JSON itu simple. Dia bentukannya, kalau kalian lihat yang diapit oleh tanda kutip itu adalah key, namanya key. Lalu titik dua sebelah kanannya itu bebas, mau string, mau number, mau boolean, dan itu namanya value atau nilai dari key. Dan pastiin juga key itu harus bertipe string gitu, harus pokoknya harus diapit oleh tanda kutip dua. Kalau enggak ya bakal error gitu. Contoh di sini ada suhu, key error, key suhu, value-nya itu 32,4, dia bertipe number, lalu ada cuaca, nah, cuaca dia bertipe string dengan value-nya cerah, lalu di bawahnya ini ada angin, Q angin. Nah, ini dia itu kalau di-update oleh, kalau dibuka oleh kurung kurawal lagi, itu namanya objek ya. Lalu di objek kita bisa isi lagi, ada di sini ada key kecepatan, value-nya 12, dan juga arah itu value-nya string barat. Seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, ini quiz lagi nih. Mengapa JSON perlu diparse sebelum digunakan program? Tadi saya udah ngomong ya. Ya, yang bisa jawab, silahkan. Oke, si Petra Surya udah menjawab. Hmm, jadi jawaban yang tepat itu B, benar. Jadi alasan kenapa JSON perlu diparse itu tadi karena agar teks JSON dap- eh, teks JSON dapat diubah menjadi struktur data program. Jadi bukan berarti JSON itu berubah yang opsi A ya, bukan berarti JSON itu berubah jadi kode program, tapi dia menjadi struktur dari program itu sendiri gitu. Oke, boleh di next. Nah, kita ada di sesi praktik nih. Sebentar ya, saya siapkan dulu. Oke, jadi sebelumnya kan saya udah bilang buat kalian kalau eh, apa install Arduino IDE gitu. Dan kalian juga harus install board ESP32 di sini. Contohnya di sini saya ada install board ESP32 by ESP Serif System ya di sini. Untuk supaya dia ada di daftar ini kalian harus ke ini dulu, ke preference. Nih, bagian additional board manager UL, kalian tambahin ini gitu. Nanti baru muncul, habis itu kalian install. Nah, di praktik pertama ini kita bakal membuat contoh kode ya, contoh kode REST API client gitu. Jadi kita bakal tujuannya ya, kita bakal melakukan get request ke server. Contoh di sini kita bakal pakai Open Router Map gitu. Jadi saya ketik dulu deh tujuannya ya. Tujuannya kita bakal menampilkan data dari server ke serial monitor. Oke. Setelah itu kita bakal siapin nih library-library yang bakal kita butuhin. Yang pertama itu kita butuh ini WiFi. Kita butuh WiFi untuk menghubungkan ISP32 ke jaringan ke akses internet. Akses internet ini.
Dan perhatikan juga ya, ini sedikit aneh sebenarnya penamaan ini ada W-nya gede, I-nya kecil, F-nya gede, I-nya kecil. Jadi penulisan tetap harus hati-hati gitu. Oke, selanjutnya kita bakal include juga library HTTP client. Jadi library HTTP client itu fungsinya nanti buat kita ISP3 ini sebagai klien. Lalu selanjutnya, nah ini Arduino JSON. Dia library buat nge-parsing data JSON. Gitu. Karena kalau di bahasa C, ya dia nggak ada JSON gitu. Kita butuh library. Gitu. Oke. Selanjutnya kita harus menyiapkan variabel global. Contohnya ya, variabel global di sini itu adalah SSID. Jadi SSID, nah karena kita bakal coba pakai Walkwi dulu nih, yang REST API client, kita harus isinya dia sebagai Walkwi guest. Nah, dia harus diisi seperti ini, dan jangan lupa SSID ini atau di bahasa C ini dia nggak bisa berdiri sendiri kayak Python. Dia butuh yang namanya tipe data. Dan kita bakal pakai tipe data const-char pointer. Nah, ini dia. Nah, ya untuk penulisan ini si bintang ini itu boleh begini, boleh seperti ini, ya di tengah-tengah atau seperti ini, bebas. Ini artinya di variable SSID itu dia menerima alamat memori. Loh, kenapa isinya string seperti ini? Ya sebenarnya si string ini nanti bakal diubah jadi alamat memori gitu. Bakal diterima SSID adalah alamat memori dan yang diterima oleh alamat memori SSID itu cuma karakter W doang nih. Karakter pertama, bukan keseluruhan ini nih. Bukan. Loh, terus gimana nanti dipakainya? Ya, nanti bahasa C punya mekanisme dia sendiri. Dia punya semacam looping bawaan, looping mendasar gitu. Nanti dia bakal masukin W, O, K, W terus sampai di akhir nih ketemu yang namanya terminator. Terminator itu adalah slash nol. Kita nggak usah tulis di sini karena dia udah otomatis. Lalu selanjutnya saya copy dulu. Ini passwordnya, jangan lupa password. Eh, karena kita pakai Walkman kita kosongin aja, nggak masalah. Nanti kalau kalian misalnya pakai ESP32 real, bukan Walkman lagi, bukan Walkman simulation, ya kalian harus isi ini dengan em, apa? Sinyal router atau hotspot di sekitar kalian gitu. Dan tujuan pertama itu kita bakal pakai mode station dulu. Nanti kita bakal setup di void tab sini. Selanjutnya itu kita bakal masukin API URL ya. Sama saya pakai consider juga. Oh ya, tujuan pakai consider ini ya, itu sebenarnya buat menghemat memori. Ada opsi lain, ada opsi pakai string nih. Bisa string ya. Arduino mendukung string, lalu bisa pakai char, char array seperti ini. Tapi saya lebih suka pakai consider karena lebih hemat memori gitu. Dan dia tetap bisa diubah nanti nih kalau suatu saat kita ubah. Ubahnya itu full ya, full, bukan satu-satu, bukan ubah kayak gini nih, bukan ubah 0 kita ubah menjadi gitu. Kita bisa ubah jadi H, itu nggak bisa karena dia konstanta, datanya nggak boleh diubah tapi bisa dialih fungsikan gitu. Terus di sini saya mau coba API URL, saya masukkan dulu, saya siapkan. Nah, API URL ini ya pokoknya alamat API yang nanti bakal kita
kunjungi gitu, bakal kita akses. Jadi contohnya di sini saya pakai OpenWaterMap, saya udah siapin, bentar, saya udah siapin di sini. Nah, ini dan tolong ya jangan pakai eh, sama kayak saya karena dikhawatirkan takutnya dikira spam gitu karena saya pakai akun saya sendiri. Jadi kan kalau kalian lihat di GitHub ya nih, terus saya buka dulu. Itu kan masih mentah. Di klien. Bagian ini. Nih, kita pakai ini buat open watermap ya. Ini kalian copy, nanti kalian lihat dulu nih. Di sini ada LAT, ada loan, sama API key. Nanti yang API key ini yang kalian dapetin dari login open watermap gitu. Kita pilih yang gratis aja. Lalu eh, koordinat ini ya, LAT sama long dulu ini kita dapat dari mana? Contohnya kalau saya pakai koordinat Jakarta. Nah, di sini nih. Kan bisa lihat ya, koordinat Jakarta itu 6 derajat, derajat 12 lintang selatan sama 106 derajat 48 bujur timur. Nah, nanti angka-angka ini kita masukin ke ini nih, ini tadi, lat itu ini, lintang, sama long itu bujur. Nanti derajatnya itu kalian ubah jadi titik. Contohnya kayak gini nih. Ya, ini kayak tadi 6,12 sama 106,49. Lalu di sini API key-nya gitu. Ini saya taruh dulu di atas. Oke. Jadi API URL kita udah dapat seperti ini. Nah, selanjutnya kita bakal setup modul-modul yang kita butuhin nih. Karena kita pakai serial, kita setup serial dulu. Sama ya, seperti pertemuan kedua kita pakai baud rate 115.200. Nah, selanjutnya kita bakal mengaktifkan mode station. Ini dari library WiFi ya, ini dari library WiFi. Ini nggak perlu download nih. Oh iya, kalau WiFi dia nggak perlu download. HTTP client nanti kalian download di library manager. Kalau saya pakai by Adrian MC1. Ini HTTP client. Kalau Arduino JSON, ini pokoknya pastiin ada tulisan remove. Kalau ada tulisan remove berarti udah diinstal. Kalau Arduino JSON saya pakai by Benoit Blanken. Untuk versinya saya pakai versi yang terbaru. Gitu. Lanjut lagi, jadi WiFi untuk mengaktifkan ya session mode kita pakai perintah begin. Nah, masukin aja deh tuh SSID sama passwordnya. Udah. Ini otomatis bakal masuk ke mode station. Terus saya mau kasih animasi sama debug biar apa ya? Ngecek kalau wifi-nya udah connect. Kita bisa pakai perintah looping ini ya, wifi.status. Nah, ada juga ada nih perintah status buat nampilin apakah wifi-nya udah terhubung atau belum. Ya, wifi.status. Jika belum terhubung, connected. Nah, well connected. Nah, well connected ini tuh sebuah nilai ya, nilai bawaan dari library wifi.hub. Dia tuh setara kayak ini nih, high, low. Ini kan high sama low ini kan nggak dikenal sama bahasa C, tapi dikenal sama Arduino IDE. Nah, itu kurang lebih sama seperti itu. Ini hanya dikenal oleh jika kita udah menginstal library wifi.h gitu. Nah, jika wifi status tidak belum terhubung ya, not connected.
Kita bakal kasih delay dulu deh biar nggak terlalu cepet. Sama animasinya nih, animasi titik-titik. Print titik-titik. Titik satu. Nah, selanjutnya kalau nanti dia statusnya terhubung, kita kasih di sini print dan ini saya kasih slash n di depan. Tujuannya biar gini nih, biar output tampilannya seperti ini. Jadi titik-titik-titik misalnya, baru di bawahnya connected gitu. Jadi nggak apa kalau misalnya ini kita hapus, nanti dia bakal satu baris gitu. Tapi saya pengennya jadi dua baris kepisah. Maka saya pakai slash ke kanan n gitu. Jadi ketika wifi status belum terkoneksi, dia bakal menjalankan animasi ini sekaligus menghubungkan juga sebenarnya. Baru deh, jika sudah lewat dari loop ini, dia bakal terkoneksi. Berarti tandanya wifi status sudah terkoneksi dan kita bisa debug dengan connected. Gitu. Lalu di bagian loop ini yang kita bakal ngambil data ya. Kita bakal ngambil data di server ini. Pertama kita bikin lapisan penjaga dulu. Menjaga apakah wifi-nya terhubung atau enggak. Sama kayak tadi kita pakai video status. Status. eh, Apakah dia terhubung? Apakah connected? Ini lapisan pertama ya buat menjaga. Kalau sekiranya nanti wifi-nya tidak terhubung, ya dia nggak bakal menjalankan kode program di dalam if ini. Tujuannya ya balik lagi untuk menghemat eh, sumber daya di SP32 dan supaya SP32 itu nggak sia-sia gitu. Dia nggak sia-sia menjalankan suatu proses yang nggak penting. Oke, selanjutnya kita bakal nyiapin objek ini. HTTP client. Saya kasih nama HTTP. Lalu kita bakal setup memulai ini. Nah, ini HTTP begin artinya kita bakal mengunjungi API URL ini. Gitu. Nah, karena kita mau melakukan metode GET, kita pakai yang namanya itu http.get. Dan fungsi ini itu juga mengembalikan respon nih. Jadi kita bisa buat variabel http kode. Nah, nanti dia bakal mengembalikan responnya. Respon itu berupa angka ya. Angka 0, angka 100, 200. Oke begitu. Dan aturan di sini, kalau HTTP kodenya kurang dari 0, itu berarti ada masalah. Artinya request gak diterima. Kalau lebih dari 0 atau 200 tepatnya, itu artinya responnya diterima gitu. Nah, di sini saya pakai aturan HTTP kode lebih besar dari 0 ya, artinya diterima. Jadi lapisan pertama WiFi terhubung, lapisan kedua kalau requestnya diterima. Dia bakal melakukan apa? Lalu selanjutnya saya bakal buat ini, semacam buffer gitu. Kita pakai tipe bawaan ini ya, library Arduino JSON. Tipenya itu static JSON document. Nah, static JSON dokumen. Karena dipakai library, penulisan jelas lebih beda ya, jelas beda. Dan coba saya kunjungi dulu nih, buat menentukan, ini kan apa, buffernya nih, buffer. Itu dalam bentuk byte. Saya mau ngecek dulu nih, kira-kira eh, JSON dari server ini seberapa banyak sih? Gitu. Nah, kalau kalian lihat, ternyata cukup banyak tuh JSON-nya tuh.
Dan kita nggak bisa asal-asalan gitu menentukan berapa banyak buffer yang bakal di apa namanya bakal ditampung gitu. Di sini saya kira-kira aja, saya kemarin coba stabila itu di 8.192. Itu artinya itu setara dengan 8 KB. Kalau kalian mau 1 KB, berarti 1024 nih, 1024 berarti 1 KB. Dan nggak ada aturan khusus, kalian bisa coba otak-atik aja. Pokoknya kelipatan 1 KB, dan saya dapat tadi 8192 byte atau setara dengan 8 kilobyte gitu. Lalu di sini saya kasih variabel lagi. Kan tipe ini tipenya tipe static JSON document, tipe data dari library Arduino JSON. Lalu ini buffernya, daya tampungnya, dan di sini variabel yang saya buat namanya doc. Itu variabel yang nanti buat menampung ya, buat nampung data JSON tadi itu yang banyak gitu. Selanjutnya saya bakal ngambil data dari API URL itu pakai perintah deserialize JSON. Yang parameter yang terima itu yang pertama adalah ini variabel penampungnya dan fungsinya, yaitu kita pakai fungsi http.getStream. Jadi em, kita bakal streaming aja. Jadi data yang ngalir tuh dari sini bakal masuk langsung ke doc tanpa harus mengubah ke string. Kan ada juga tuh yang versi http get apa get string nih. Tapi dia bukan pakai fungsi deserialization. Dia pakai perintah begini nih. String at string misalnya ya payload baru deh apa ini si HTTP-nya ini get string. Ini jauh lebih boros karena udah di payload jadi string itu jauh lebih boros daripada 8 KB ini nih gitu. Saya lebih saranin pakai stream aja, get string. Karena kan data JSON nggak kita ubah, kita cuma baca gitu. Dan jangan lupa fungsi ini juga bisa mengembalikan error gitu. Kita buat lagi nih tipe data objek dari Arduino JSON namanya deserialization error. Dan error. Kita kasih nama error. Jadi ini tipe data dari ini ya, library Arduino JSON buat menampung error. Buat ngasih tipe data error. Jadi error ini bukan string, bukan char, tapi dia itu adalah char. Oke, selanjutnya kita bakal kasih lapisan lagi. Lapisan ini ya. Lapisan penampung error. Em, kita bisa debug di sini serial.print. Misalnya ya saya kasih error atau warning itu gagal. Yes. Terus sekian buat lebih detail ya, kita bisa pakai ini nih dari si error ini. Error. Nah, tapi kan saya bilang tadi variable error ini kan bertipe serialization error. Jadi kan adalah objek dari Arduino JSON. Jadi dia nggak bisa langsung di print oleh serial print. Dia butuh fungsi namanya si store str. Jadi dia eh, fungsi ini tuh mengkonversi error objek ini ke
teks supaya bisa di print gitu. Selanjutnya setelah itu kalau setelah ini saya bakal return supaya diulang lagi nggak merembet ke bawah. Hmm, selanjutnya sini inti utamanya ya. Ini pengambil data, ngambil data. Nah, ini adalah inti utamanya gitu. Jadi di sini nih, kalau ntar saya taruh dulu. Nah, misalnya kita kan di sini mau ngambil data temperatur, terus kelembapan, sama cuacanya gitu. Kita bakal ngambil data dengan cara memparsing gitu. Misalnya kita siapin dulu nih, saya mau pakai tipe data integer, suhu, ya suhu. Itu kita pakai variable doc tadi nih. Kan doc tadi kan yang nyimpen data JSON banyak nih. Kita masukin doc, terus kita kayak semacam indeks gitu. Indeksnya parsing. Contoh saya lihat pertama nih, kan kurung kurang pertama dan data yang mau kita ambil ada di temperatur. Berarti kita masuk ke list dulu, list, terus di sini ada try, kita masukin deh. Kita masuk ke list dulu, ke list ya, nih list. Nah, karena di sini dia pakai kurung kurawa, kurung siku, berarti selanjutnya data di sini itu adalah indeks. Contoh di sini ada indeks pertama sampai koma, ini indeks kedua sampai koma dan seterusnya. Dan kita mengambil indeks pertama yaitu nol. Oh, terus kita udah di dalam sini nih, kita udah dimasuk ke sini. Selanjutnya kita bakal masuk ke main. Tuh, kita bakal masuk ke main, main, dan ini terakhir kita bakal ke temperatur. Jangan lupa ya titik, titik, tanda kutip dua. Setelah itu udah selesai. Kita udah sampai terakhir di temperatur. Lalu selanjutnya saya mau ambil kelembapan. Ini tinggal ganti aja temperaturnya ke, ya, karena dia ada di apa ya, objek yang sama yaitu main. Ya kita tinggal ganti aja bagian ini jadi humidity di kelembapan. Ya, ya, ada. Setelah lagi saya mau ambil cuaca. Nah, cuaca ini agak beda nih lokasinya. Dia bukan di main, tapi dia ada di weather. Jadi dia kita hapus dulu yang ini. Ya, kita hapus dulu. Hmm, kita bakal, kita udah keluar dari main. Kita bukan di sini lagi, tapi kita bakal masuk ke sini. Ya, weather. Dan perhatikan juga, weather ini adalah dia itu membawa list. Nih, ada kurung siku di sini. Otomatis objek di dalam sini adalah array. Jadi kita mengaksesnya pakai indeks gitu. Nol. Karena di sini cuman nol ya, cuma ada satu. Tapi biasanya nanti kalau di update bisa ada nol, bisa ada satu, kayak gini bisa dua, bisa tiga bahkan. Tapi karena yang utamanya itu ada di indeks nol ini. Udah kita udah masuk ke sini, selanjutnya kita bakal ke sini deh, ke main. Udah, dari data ini udah kita passing, setelah itu kita bakal tampilkan ke serial monitor. Ya, serial, serial.print. Ya, saya buat lidah biar bagus dari sana. Hmm, ini variabel ya. Jadi nanti output yang diharapkan untuk bentuknya seperti ini. Suhu, terus ini ada misalnya 23 gitu. Dan jangan lupa ya kalau kalian lihat di sini, oh ini udah Celsius ya. Ini udah Celsius.
Oh ini oh Celsius ini berarti kita nggak usah ngubah ke Kelvin lagi. Kita langsung aja ke Celsius. Jadi sudah untuk Celsius, lalu oh ini saya copy deh. Ini kelembapan, saya copy lagi. Ini cuaca. Udah deh selesai. Begini doang. Lalu jangan lupa ya, setelah HTTP kode, kita harus tutup juga nih HTTP dengan HTTPN. Fungsinya apa? Fungsinya kita juga apa ya? Fungsinya itu buat menutup semua ini nih, melepaskan segala memori yang ada di sini, biar nggak menumpuk dan nggak sia-sia juga gitu. Kalau ditimbun kan otomatis SP32 jadi apa namanya? Jadi lemot. Beda dia bukan komputer yang dimana cas itu biasanya kan dipakai buat mempercepat, tapi di SP32 justru malah memperlambat gitu. Karena dia SP32 nggak bekerja dengan cas gitu, beda. Terus jangan lupa juga nih, kita pakaiin delay di luarnya juga bisa sih. Delay, saya mau kasih delay 10 detik. Berapa tuh? Ya 10 detik. Ini dalam bentuk milisekund ya. Sudah seperti ini. Coba kita kok. Oh ya, sebelum compile saya jelasin lagi deh. Jangan tadi ini lapisan pertama. Nah, saya tutup. Ini lapisan pertama buat menjaga apakah wifi-nya connect. Lalu kita buat objek HTTP dan memulainya. Ini buat dapetin respon. Karena kita bakal HTTP get. Lalu dilihat dari HTTP kodenya. Kalau lebih besar dari 0, kita bakal jalanin semua ini. Ya, ini variabel statik, buffer penampung. Oh, variabelnya ini kita bakal ambil data pakai getStream yang nanti bakal dimasukkan ke variabel doc gitu. Lalu variabel doc ini kita pakai buat parsing. Lalu ini output ya. Udah. Nah, karena kita coba pakai Walkui ya, walkui.com. Terus saya sambil compile ya biar nggak lama. Ini saya coba save dulu. Saya save as di saya bikin file tidak, saya bikin folder baru, kasih nama tem aja. Saya bakal isi di sini, kasih nama REST API client. Kalian bebas kasih namanya apa dan juga pastiin kalian harus ingat kalian simpan di mana. Contoh kalau saya di user to stem baru di nama ini. Nanti saya cek lagi. Karena kita bakal pakai apa ya? Compiler bin ya, bin file bin buat kita pakai di walkaway.com gitu. Ini saya save dulu. Nah, udah saya save. Habis itu kalian go to sketch. Ya kan sketch lalu turun ke export compile binary. Jadi dia kok kita compile nggak pakai tombol ini, tapi kita pakai cara ini. Gitu. Sembari compile, saya siapin dulu. Kita seperti biasa, ya seperti kedua. Ya, starter template, ya seperti kedua, dan udah. Dan di sini kita nggak pakai apa ya? Kita nggak pakai komponen apa-apa, karena kita cuma melakukan get server. Oh, ini. Sebentar, saya ulangin lagi.
Nanti di praktik kedua kita bakal pakai ISP ya, bakal pakai ISP 32. Real. Jadi kita benar-benar pakai Arduino. Aduh, salah lagi. Oh iya, ini harus besar. Get. Kita tunggu dulu ya sebentar. Nah, udah nih. Kalau begini tadi udah berhasil ya. Sekarang kita kembali ke Wofi dan di Wofi itu kalian klik kanan dulu, klik kanan. Nah kan muncul nih comment palette. Kalian klik, nanti kalian arahin ke upload. Nah, upload firmware and start simulation. Kalian klik dan ingetin lagi nih apa namanya alamat nyimpennya. Tadi kan saya simpan di user, name, terus STP client. Nah, ini kan ada file ino tadi sama build nih yang tadi kita hasil dari export compile. Kalau belum ada, kalian coba lagi export compile ya, jangan compile biasa. Kita kunjungi build lagi. Nah, di sini kan cukup banyak, tapi kita fokus ke file dengan extension .ino.bin. Nah, ini nih, .ino.bin. Kita klik dua kali atau open. Nah, dan dia otomatis langsung menjalankan simulasi tanpa harus kita compile di sini. Karena dikhawatirkan kalau jam-jam segini cukup padat. Nah, tadi ini animasinya, berarti wifi-nya ada terkoneksi. Tinggal kita tunggu apakah muncul datanya. Sesuai sih sesuai ya, harusnya ya. Nah, muncul ya. Suhu 26, kelembapan 77. Ah, cuaca 0. Oh iya. Ini harusnya Conskar ya. Conskar. Salah saya. Harusnya Conskar. Ini nggak masalah, nanti kalian bisa ubah sendiri ya. Saya, saya nggak masalah seperti ini. Pokoknya tandanya di sini berhasil ya. Suhu yang terima adalah 26, kelembapan 70. Coba kita cek juga apakah sama. Di main temperatur ya di 26 sama ya. Seperti 77. Pennya cloud tadi saya tulis. Jadi gitu ya. Cara melakukan get. Saya off dulu deh. Cara melakukan get di ISP32 gitu. Jadi dari server bisa ngirim data ke ISP32 gitu. Selanjutnya kita bakal praktik kedua. Kita benar-benar pakai ISP32. Ini saya udah siapin sama sensor DHT11. Kita bakal nge aja. Salah. Ini udah muncul. Nah, di praktik kedua ini kita tujuannya ya itu akan menampilkan data THT11 sensor suhu dan kelembapan ini ya. Kalau saya pakai 11, kalau kalian kira punya sensor yang lain silahkan bebas. Yang pasti caranya beda ya kalau mas saya. Menampilkan data di atas 11 ke web HTML ESP32. Jadi nanti website itu ada di ESP32.
bukan di laptop atau di server. Jadi si SP32-nya itu bakal jadi server dan juga penampil web. Jadi library yang kita butuhin sama. Ada include wifi, HTTP, lalu include. Nah ini yang beda deh kan. Kalau tadi kita pakai HTTP client. Kalau sekarang kita pakai web server. Ini kayak nggak usah download deh. Coba cek dulu ya. Atau udah gabung sama HTTP client. Ya saya nggak download ini. Sama ini satu lagi. Arduino JSON ya. Upload Arduino JSON.h. Nah, udah. Lalu kita adil lagi. Kita bakal setup variable global sekaligus objek yang bakal dibutuhin. Oh iya, sama satu library lagi. Kita bakal pakai library DHT11. Saya pakai DHT11 ya. Library-nya pakai by juru bahasa H. Versinya 2.1.0. Oke, kalau pakai library ini yang sama kayak saya pakai by juru, juru bahasa H, ini kita buat bikin objek dulu. Nah, jadi di HT11, saya kasih nama di HT11. Nah, ini yang diterima itu adalah pin ya. Tadi saya bakal pakai pin 2. Saya pakai pin 2, terus kita bikin objek web server dari library ini. Kita bikin dulu buat membuat yang namanya itu port. Kita buat port. Jadi di sini apa? Pin di HT11, 11 di sini port portnya. Kita pakai 80 aja ya, buat biasa buat nampilin HTML. Selanjutnya kita bakal setup lagi variabel global kayak tadi. Karena kita di sini pakai apa? Access point mode gitu. Kita tetap sama, kita pakai SSID, pakai password, tapi SSID-nya buat ditampilin gitu ke perangkat sekitar. Saya masih sama pakai conchar SSID, saya kasih nama ISP32 AP aja, koma, char, password, passwordnya saya kasih 1 2 3. Ini aja deh, nggak masalah. Lalu kita set juga variabel global nih. Itu temperatur sama saya set 0, saya set 0. Jadi variabel global ini tuh nanti yang bakal jadi penampungnya data temperatur sama humidity dari sensor data sebelah sini. Tuh. Kenapa nggak ditaruh di loop aja? Beda, karena kita apa namanya? Kita kan pakai web server. Saya saranin lebih pakai variabel global ketimbang variabel dalam fungsi gitu. Sebenarnya sama aja. Tapi kan nanti void loop ini kan bakal beda nih. Kita nggak bakal sama kayak kode sebelumnya. Jadi saya bakal naruh di luar aja. Lagi pula kan ini kan apa ya? Apa sih namanya? Variabel yang bakal terus diakses terus menerus nggak bakal dilepas gitu. Jadi mau taruh di sebuah fungsi yang dijalankan terus menerus kayak loop atau di global itu sama aja gitu. Selanjutnya saya bakal setup, kita pakai serial monitor juga buat nampilin ini. Debug ya, debugging. Serial bikin. Lalu selanjutnya, nah ini yang penting nih. Kita mau ngeset WiFi itu ke mode access point. Kita pakai perintah soft AP gitu, soft AP. Masukin deh SSID sama password. Ini maksudnya kayak
SSID yang bakal ditampilin sama password yang bakal di, digunakan gitu. Nanti kita bakal coba. Terus saya kasih debug juga dari hal print. Oh ya sama ini. Kita mau nampilin IP address supaya kita tahu nih IP address ISP32 yang terhubung tuh apa dan supaya kita bisa kunjungin nanti ini IP. Nah, buat ngecek IP address kita bisa pakai fungsi ini ya, soft HP IP. Nah, itu nanti bakal keluar tuh IP address si ISP32 itu apa. Udah, kita cukupkan dulu sampai sini. Eits, selanjutnya kita bakal fokus ke handle root. Jadi tampilan HTML. Ini saya pakai dari GitHub aja, saya samain. Ini handle root, saya copy aja. Nanti kalau kalian mau bikin tampilan HTML beda lagi, ya silakan. Yang penting saya dasar banget gitu, style. Ini udah salah kadar aja. Ini body, lalu bagian scriptnya, ini bagian ini ya. Apa yang bakal jadi tampilan ya? Yang pastiin kalian itu udah nambahin ini raw titik raw literal raw literal nih di bagian bawah juga tuh. Jadi kurung apa itu? Kurung biasa ini sama raw literal. Fokusnya apa? Kan sama kayak di pertemuan pertama ya. Saya udah bilang kalau ISP32 itu punya dua tipe penyimpanan. Ada penyimpanan internal yang disebut flash sama memori disebut SRAM. Dan SRAM itu ada dua, ada DRAM sama IRAM. Kalau variabel biasa, ya tanpa penulisan ini, raw literal, itu bakal disimpan di flash. Eh, ya kalau tanpa raw literal itu bakal disimpan di DRAM. Nih contohnya kayak gini nih, temperatur dan humidity itu bakal disimpan di DRAM, di memori. Sedangkan kalau raw literal itu bakal disimpan di flash. Gitu. Tujuannya apa sih? Kan kalau memori di SP32 kan terbatas, cuma 512 kilobyte. Sedangkan untuk flash itu jauh lebih besar itu kan 4 MB-an, 4 megabyte di USB32 itu. Sedangkan variabel ini tuh bukan variabel baca tulis, bukan variabel tulis, tapi dibaca doang. Dia cuma dibaca. Jadi nggak masalah gitu kita pakai penambahan raw literal supaya ditaruh di flash dan tidak membuat si DRAM itu penuh gitu. Dan selanjutnya, oh ya sama ini terakhir jangan lupa ya server send. Ada server mengirimkan status 200 dan pastiin juga nih yang kalian kirim itu adalah teks HTML. Jadi bakal tampil HTML dan di sini ininya variabel ini HTML sepanjang ini nih. Gitu, halaman HTML ya. Terus kita bikin ini juga. eh, saya tambahin server on. Jadi ini kayak bikin apa ya? Endpoint gitu. Jadi ketika kita kunjungin IP address JSP32, nanti kalau kita pasangin dia slash doang, itu ketika dibuka nanti muncul ya tampilan HTML ini. Itu. Selanjutnya, oh ya ini catatan ya. Jadi HTML itu nggak bisa langsung ngirim HTML apa namanya? Apa HTML itu nggak bisa langsung menerima data dari ESP32 nih dari bahasa si ini. Dia butuh yang namanya endpoint post, endpoint get gitu. API lah kita buat API. Namanya misal ya sensor handle sensor. Handle sensor ini itu endpoint juga endpoint supaya si uh,
HTML ini, si handle root ini, HTML ini bisa mengakses data dari ESP32 gitu. Kan tadi sempat dibilang API itu kan application buat komunikasi di sana. Kita fokus ke file sensor dulu deh. Seperti tadi saya bakal buat static JSON dokumen. Ini 200 aja deh. Karena nggak terlalu besar ya. Karena cuma mencakup temperatur sama humidity. Terus, tadi nih, temperatur dulu deh. Oh iya, kita belum baca ini ya sensor ya. Jadi kita bisa pakai perintah di HT11. Aduh, read temperatur di kurang i, dan parameter yang terima itu adalah kedua variabel tadi, di temperatur sama home. Jadi nanti dia masuk ke temperatur sama home. Gitu. Alasan juga kenapa saya masukin ke global. Terus doc home. Bisa saya bikin variabel responnya, respon ini serial. Ini kayak tadi ya, mirip-mirip gitu, serialization. Artinya si doc ini bakal ditaruh di respon. Nih, dokumen ini nih, isi ini bakal ke respon. Dan ini itu sama aja tampilan di JSON ya, itu seperti ini nih. Eh, Temp, titik dua, nanti nilainya misalnya 12. Terus em, koma di sini, koma, hukum, titik dua, misalnya 90. Nah, itu tampilan di JSON kayak gitu. Terus di sini respon, dokumen ke respon, masuk sini. Saya bakal pakai server send lagi, 200. Nah, kalau tampilan nanti application JSON, JSON, kita sebutin namanya application. Kita isi dengan application slash JSON. Application slash JSON gitu. Terus di sini ya tampilannya, datanya, responnya gitu. Terus sih handle sensor cukup ini aja, kalian pahami ya. Ini buffer pertama, ini pengambil datanya, ini JSON-nya, terus bikin variabel sementara buat pindah dari dokumen ke respon. Terus ini saya server send gitu. Terus kita bikin endpoint lagi nih. Kita bikin endpoint lagi di void stop, server on, eh server on. Saya kasih nama sensor aja deh. Sama ini kayak. Nah, pasnya juga samain kayak di HTML ini. Kalau kalian kasih nama slash sensor, di sini juga ada slash sensor nih. Karena saya bakal, jadi di script saya buat fungsi fetch data, fetch data. Di sini saya mengunjungi alamat slash sensor diri saya sendiri, alamat sensor ISP32 sendiri. Gitu. Kalau kalian kasih nama data, misal kasih nama data nih, data. Di sini juga harus data. Gitu. Dan juga pasti ini nih, di bagian ini nih. Ini kan saya ada ubah nih. Saya dokumen temperatur. Nah, di sini juga harus samain. Ini temperatur. Di sini home. Jadi harus sama. Gitu. Hmm, udah. Ini saya pakai 1 detik aja nggak masalah karena dikit ya datanya. Oh ya sama ini. Server.begin. Jangan lupa. Kita bakal memulai server. Udah kita kasih debug.
server ready. Nah, terus ke void loop. Void loop nggak kosong. Void loop itu isinya ini. eh Server dot http dot handle client. Ya. Jadi handle client ini, server handle client itu sebenarnya bungkusnya eh ini apa server dot begin dan ini itu dibungkus oleh server dot handle client gitu. Jadi loopingnya ya kita begini aja. Sisanya udah diatur sama library web server. Udah deh. Terus di sini kodenya udah jadi. Saya udah siapin juga ISP32. Ini saya sambungin dulu ya. Ini ISP32. Ini kalau begini artinya udah apa namanya? Kalau yang merah ya, berarti udah terhubung. Terus kita cek di Arduino apakah nah nih di ESP32 itu saya USB 0. Kalau saya cabut ya, yang saya cabut. Nah, jika kosong berarti ESP32 itu adalah USB 0. Kita tinggal compile aja deh. Ya, USB 0, konfigurasinya standar, saya nggak pakai apa-apa. Ya pasti ini ya, jadi frekuensi kalian harus set ke 240 MHz supaya hidupin WiFi dan Bluetooth. Ini saya langsung upload. Sekalian saya mau nyetap juga nih tampilannya. Jadi seperti tadi ya, apa namanya, cara kerjanya. Kalau kalian mau menampilkan halaman HTML, kalau pakai teks plus HTML, terus ini apa file HTML ya, dibuat dalam bentuk string aja dulu. Nah, root ini buat komunikasi nih. Oh, ada error. Sebentar, saya cek dulu ya. Yang pertama itu serialization was not declared scope. Oh, ini serialization. Sini kenapa? Server S-nya gede. Oh, iya, S-nya gede. Harusnya sih enggak ya. Server. Nanti kita coba compare lagi kira-kira masih di mana. Dan looping yang memang segini aja sih. Karena sisanya emang tadi udah dikontrol sama library web server gitu. Oh ini, aduh salah, penamaan salah. Sebentar, saya ganti lagi.
Nanti saya aksesnya nggak bisa pakai laptop atau komputer karena kayak saya bilang nggak, apa namanya, untuk access point mode ini dia itu terbatas. Oh iya, ini dong. Bentar. Ini harusnya http underscore git handle sensor. Apa? Kalau access point itu dia terbatas gitu. Dia nggak punya akses internet. Jadi kalau bisa saya pakai laptop ya otomatis sinyal internet saya terputus. Saya udah nggak bisa zoom lagi. Nanti saya coba pakai HP buat akses eh, web di SP32. Nah, ini kalau dia udah begini atau udah bisa uploading, berarti dia berhasil gitu. Sebentar. Nah, kalau udah berhasil, lihatnya udah berhasil. Ini coba saya sambungin dulu sama sensor. Tadi saya pakai pin 2. Pin 2 ini plus. Jadi seperti ini ya. Saya udah dipakai pin 2. Kita ke serial monitor deh. Kita coba debug. Kita lihat footer. Nah, IP addressnya 192.68.4.1. Server ready. Nah, ini saya mau coba akses pakai HP saya aja. Sebentar. Di sini saya masuk ke WiFi. Dan di sini ada ISP32 ya. Ada ISP32. Saya langsung sambungin aja. Tadi passwordnya 123.7.8. Ya benar. Jadi kalau pakai akses bank kita harus terhubung dulu baru bisa komunikasi. Nah, udah nih. Kalau udah terhubung ini, saya langsung coba kunjungi. Ini 192.68.4.1. Jangan lupa titik 2 portnya. Kita tadi kan portnya 80. Ini seperti ini. Sesuaiin ya IP address kalian gimana. Nah, muncul ya. Ini kalau gini berarti tandanya berhasil gitu.
Ini kan halaman root, halaman pertama gitu. 32 derajat sama 76% gitu. Nanti kalian bebas nih tampilin HTML gimana, segala macam. Kalau misalnya kalian pakai REST API ya. Terus kita bisa kunjungin juga nih. Misalnya kita mau kunjungin eh, tadi tuh endpoint data. Nah, sama ya. Oh, jadi bentuknya seperti itu. Gitu. Udah deh. Kita ada di praktik terakhir. Jadi kita udah nyoba apa namanya? REST API client dan juga REST API set. Gitu. Saya akhiri dan nanti kita bakal masuk ke sesi tanya jawab. Sekian dari saya cukupkan. Terima kasih. Luar biasa sekali pemaparan dari Kak Deval. Beri reaksi tepuk tangan dulu dong teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Bagi teman-teman yang penasaran terkait materi ini atau konsep yang sudah dijelaskan, boleh nih tulis di kolom chat atau resen untuk bertanya langsung. Ini silakan yang mau ada pertanyaan. Sepertinya kita pertanyaan sebentar aja. Tidak bisa lama. Satu sampai tiga pertanyaan cukup lah. Ya silakan yang mau tanya kita tentang pointer. Tadi kita bahas tentang pointer yang em, sebenarnya konsepnya ribet tapi karena kita pakainya tuh nggak terlalu ribet. Maka kita tunggu sampai 17.20 karena dikit lagi udah mau buka puasa. Oke deh karena tidak ada pertanyaan ya di hari ini. eh saya kembalikan lagi ke moderator. Oke. Boleh, operator tolong tampilin link absen. Bagi teman-teman yang ingin absen, boleh nih scan kode QR berikut. Bagi teman-teman yang ada kendala mengenai absen, boleh ya bertanya atau tulis di kolom chat. Mungkin yang udah absen boleh nih reaction.
Bagi teman-teman yang mengalami kendala terkait absen, boleh ya ditulis di kolom chat. Oke, mungkin untuk absensi kita sudahi ya sampai di sini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih banyak atas Kak Reval, atas ilmunya yang sangat bermanfaat, serta kakak-kakak Kortim dan seluruh teman-teman Gunadarma Ayo yang telah hadir pada sore ini. Baik, karena sisi weekly class pada sore ini sudah selesai, sebelum kita tutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama dulu sebagai dokumentasi. Untuk itu, dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kameranya. Yuk, kita tunjukkan wajah semangatnya sore ini. Oke, dimulai dari slide 1 ya. Yuk, kita tunjukkan pose Gunadarma Ayu. Oke, udah open cam semua. Standby 1, 2, 3. Sekali lagi 1. Wait. Nah, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, karena sesi acara sudah selesai, bagi teman-teman yang sudah absen, silahkan meninggalkan Zoom ini. Terima kasih.
Oke, tes tes suara gue kedengeran nggak, Jas? Masuk, masuk. Masuk, masuk. Kedengeran Bang. Oke, jadi gue mau ngasih info aja. Jadi ada apa ya? Alumni di Gunadarma, bukan alumni IO ya, tapi alumni Gunadarma